Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita yang ke-6, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema pelajaran kita yaitu masuk di subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan. Kita masuk di pembelajaran yang pertama. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru selalu mengingatkan kepada anak-anak ya, apalagi masih dalam kondisi pandemi yang seperti ini, tentunya anak-anak harus selalu yang 3M. Apa aja yang 3M itu? Pasti memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa anak-anak ketika disiplin protokol kesehatan itu semua anak-anak lakukan, tentu insya Allah kita semua akan terlindungi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti yaitu bahwasanya kita akan belajar bagaimana anak-anak melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Selanjutnya anak-anak juga akan tahu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan apa itu judul cerminan isi teks. Pernahkah anak lihat ini ada suatu poster ya anak-anak ya. Jadi jam belajar masyarakat yaitu pukul berapa? Oh, ini pukul 18 sampai dengan pukul 21. Apa yang harus dilakukan? Stop bermain dan matikan TV. Tamu wajib lapor. Nah, itu adalah salah satu contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi ketika kita hidup di masyarakat, maka kita harus pandai-pandai anak-anak. Bagaimanakah kita melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat itu? Nah, jam belajar masyarakat merupakan salah satu contoh norma yang diterapkan dalam masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik, tentunya kita wajib mentaati dan melaksanakan aturan tersebut. Sikap tersebutlah itulah yang termasuk dalam pelaksanaan kewajiban masyarakat di lingkungan masyarakat. Jadi ada beberapa kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, satu contoh ya, misalkan anak-anak apa yang kita lakukan? Menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kita juga ikut serta melaksanakan keamanan lingkungan masyarakat melalui kegiatan Siskampling. Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih desa, tidak membuang limbah sungai. Nah, seperti itu ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan kita, proklamasi itu adalah merupakan sebagai puncak perjuangan bangsa anak-anak. Jadi ada beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah proklamasi itu adalah sebagai puncak perjuangan bangsa. Selanjutnya, proklamasi ini tadi juga menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Bahwasanya proklamasi kemerdekaan merupakan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional dan proklamasi kemerdekaan itu adalah sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, pasti anak-anak pernah melakukan kegiatan ini ya ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali kegiatan kita yang bisa kita lakukan dalam rangka apa anak-anak? Dalam rangka mengisi kemerdekaan. Satu contoh ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan, kita bisa membuat lomba kemerdekaan. Banyak sekali ya, tadi contohnya tari tambang atau yang lainnya. Kemudian kita juga pasti mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmah. Kemudian ada terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Selanjutnya saling menghormati antar sesama itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kita juga terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat.
Yang pastinya tugas kita sebagai seorang pelajar yaitu apa anak-anak? Belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan anak-anak dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan. Nah, tahukah anak-anak bahwasanya judul itu apa ya? Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam suatu buku. Satu contoh misalkan anak-anak punya buku yang di judulnya yang kita pelajari adalah tema 6. Nah, seperti itu. Judul dapat menyiratkan secara pendek atau maksud dari buku tersebut. Nah, apa fungsinya judul itu? Fungsinya judul adalah sebagai kepala karangan yang menaungi isi bab atau bacaan. Jadi, judul di sini itu sudah mencerminkan isi dari buku. Nah, seperti itu ya. Itu tadi adalah judul, cerminan dari isi teks itu. Nah, baik, nanti setelah ini anak-anak memahami materi yang Bu Guru sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan anak-anak. Yang pertama yaitu lakukan pengamatan tentang pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi tugasnya anak-anak hari ini adalah mencari beberapa contoh pengamatan. Anak-anak bisa melihat kehidupan yang di masyarakat anak-anak. Kemudian apa saja sih hal-hal yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Nanti silahkan dituliskan, kemudian hasilnya di-share di grup ataupun dikirim japri lewat Bu Guru. Begitu ya. Barangkali itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini ya anak-anakku. Yang pastinya anak-anak dalam kondisi yang seperti ini kita tetap punya semangat belajar. Pastikan anak-anak kalian adalah anak-anak yang hebat. Jaga kesehatan itu pasti ya. Kemudian semangat belajarnya juga ditingkatkan. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.